Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Anindya Bakri menyebut pengusaha menyambut positif keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Meski demikian, Anindya menyebut mesti ada perhitungan dan tata kelola yang baik. Anindya bilang pengusaha yang bergabung di Kadin siap berpartisipasi dalam program prioritas pemerintah. Ya, tentu kami mengerti untuk bisa melakukan semua mesti perhitungannya matang, tata kelola yang baik. Semoga kita bisa di Kadin ini. Kadin sebagai wadah dunia usaha, kita menyanggupi banyak sekali pengusaha-pengusaha yang besar, yang menengah, yang kecil. Dan kami yakinlah dengan ajakan beliau, Kadin bisa berpartisipasi dengan pemerintah untuk program-program yang tadi. Presiden Prabowo Subianto pernah menyinggung soal prioritas anggaran. Prabowo meminta kementerian atau lembaga untuk tidak mengganggu Menteri Keuangan apabila anggaran yang diinginkan belum terpenuhi tahun 2025. Saya minta kebesaran jiwa dalam arti ini. Ada prioritas kita. Ya, jadi mungkin KL-KL sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan. Saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Ya, jangan ganggu Menteri Keuangan terus. Karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab pada saya. Waktu saya Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Setelah saya jadi presiden, saya harus mikir, ya kan? Pertahanan sangat penting, tapi anak-anak ini harus makan. Iya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki. Lalu mengapa pihak swasta ingin diberikan porsi lebih besar membangun infrastruktur oleh Presiden Prabowo? Jurnalis Kompas TV Alfa Nia Rizky melaporkan dari Istana Kepresidenan Jakarta. Alfa, apa saja yang jadi alasan Presiden Prabowo ingin melibatkan swasta untuk infrastruktur? Apakah memang karena prioritas lainnya jadi fokus pemerintah, misalnya makan bergizi gratis? Tentu saja Friska dan juga saudara, itu tidak datang dari mulut para wartawan mungkin atau para analis saja, tetapi Wakil Menteri Keuangan menyebutkan langsung bahwa pemerintah secara sengaja merestrukturisasi APBN tahun 2025 untuk memprioritaskan ke program-program lain, salah satunya adalah makan bergizi gratis. Kemarin Presiden Prabowo Subianto menyebutkan langsung atau membantah bahwa ada tuduhan dirinya menghentikan beberapa proyek infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Prabowo beberapa waktu terakhir. Tetapi tentu saja ada hal lain yang harus ia prioritaskan, salah satunya program makan bergizi gratis. Tetapi alasan ia menyerahkan ke pihak atau kepada perusahaan swasta ini kalau Presiden Prabowo menyebutkan adalah efisiensi, bahwa perusahaan swasta lebih efisien, lebih inovatif, dan harapannya juga tidak ada kebocoran anggaran di sana. Tetapi kalau melihat alasan lainnya, ada program-program yang menjadi prioritas. Ini ditekankan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan bahwa program makan bergizi gratis ini menjadi salah satu program yang membutuhkan biaya yang banyak dan sumber biaya atau sumber pembiayaannya itu harus bermacam-macam. Tadi Menteri Dalam Negeri juga sudah menyebutkan bahwa peran pemerintah daerah dalam pembiayaan program makan bergizi gratis ini menjadi salah satu yang inisiasi oleh Pemda-Pemda. Nah, ada prioritas-prioritas ini yang membuat anggaran infrastruktur menjadi dikorbankan untuk kemudian membiayai prioritas program lain. Tetapi Presiden Prabowo menekankan bahwa pengurangan anggaran atau penyerahan proyek infrastruktur kepada perusahaan swasta ini bukan berarti pemerintah mengejawantahkan kewajiban untuk melanjutkan pembangunan proyek infrastruktur ini. Salah satunya
jalan tol misalkan di Jawa Tengah yang sampai saat ini memang masih belum selesai sudah. Tetapi tentu saja pemerintah akan mendorong perusahaan swasta untuk kemudian bisa melanjutkan proyek-proyek infrastruktur ini. Dan nantinya anggaran infrastruktur yang di tahun 2025 ini di angka 400 triliun ini akan direstrukturisasi oleh Menteri Keuangan atau dikurangi untuk kemudian dianggarkan ke program lainnya. Tetapi kalau dilihat posturnya sendiri, Friska dan juga saudara, bahwa proyek infrastruktur atau anggaran untuk infrastruktur ini memang tiap tahunnya turun. Kalau dari tahun 2023 misalkan itu di angka 422 triliun rupiah, dan di tahun 2024 kemarin angkanya turun menjadi 400 triliun rupiah. Dan nampaknya Friska dan juga saudara, di tahun 2025 ini kalau memang Menteri Keuangan mengetok palu untuk merestrukturisasi APBN tahun 2025 di postur anggaran infrastruktur, nampaknya angka 400 triliun itu akan kembali menurun untuk kemudian bisa mengalokasikan ke program lainnya, salah satunya adalah makan bergizi gratis. Friska. Jadi restrukturisasi anggaran salah satunya untuk program-program yang jadi prioritas pemerintah, termasuk makan bergizi gratis, sehingga untuk infrastruktur diserahkan ke pihak swasta. Itu tadi kata Presiden Prabowo Subianto yang ditegaskan. Terima kasih Alfania Rizky atas laporan Anda dari Istana Kepresidenan Jakarta.